Ada saatnya konselor tidak bisa memfasilitasi klien, memecahkan atau membantu menyelesaikan masalah klien. Konselor tidak merasa tahu harus berbuat apa. Perlu diingat bahwa fokus utama konseling adalah orangnya, bukan masalahnya. Contoh permasalahan di sini. Misalkan ada seseorang yang selalu mengalami keguguran atau abortus. Konselor dapat memberikan penguatan dan menyediakan waktu untuk klien walaupun tidak bisa merubah keadaan. Konselor memberikan pendampingan kepada klien untuk mendapatkan terapi lebih lanjut ke dokter kandungan. Ibu, untuk pertemuan kali ini kita sudahin ya. Jangan lupa hari Senin datang di puskesmas untuk pemeriksaan IVA, untuk screening kanker serviks ya ibu-ibu. Walah Bu Bidang, Kenapa? maaf sekali ya Bu Iya. ya. Saya pamit duluan nggak apa-apa nggih? Oh, nggak apa-apa, ini sudah selesai kok, Bu. Terima kasih atas Nggih, waktunya hari ini nggih. ya. Mohon maaf nggih. Nggih. Saya juga ikut pamit deh Bu. Kok pada pamit semua ini? Nggak ada yang pengen di sini dulu. Suami saya di rumah. Oh, belum makan nggih, siang. nggih, Terima nggih, kasih. iya. Bu ini ya maaf Bu ya, ini anak saya tadi nelpon. Kok katanya melu bayi- semua ya, Bu? Bayi saya nangis. Oh, iya, Bu, Bapaknya nggak. pergi. Iya, ya nggak apa-apa, Bu. Iya. Ibu Lilis, dari tadi tuh saya perhatikan, Ibu kok cuma diam-diam saja, kayak murung gitu. Sebenarnya kenapa, Bu? Iya Bu, sebenarnya saya itu punya cerita yang sedih Bu. Cerita apa, Bu? Jadi semenjak anak saya meninggal 6 bulan yang lalu, sebelum saya pindah ke Jogja, saya itu merasa kok hidup saya ini berantakan Ibu. Saya sering murung, saya sering sedih. Ya gimana enggak Bu, itu anak semata wayang saya Bu. Anak pernikahan saya yang udah 10 tahun. Saya baru punya anak 1. Terus dia meninggal. Saya juga merasa semenjak meninggalnya anak saya, suami saya tuh kayak nggak peduli lagi sama saya Bu. Dia menyibukkan diri, hanya bekerja dan bekerja. Dia tidak memberikan perhatian kepada saya Bu. Saya sedih di situ. Saya merasa kesepian Bu. Ibu, saya tahu perasaannya Ibu kayak gimana. Pasti Ibu sedih dengan kondisi yang saat ini ya, Bu ya. Sekarang kalau boleh tahu, Bu, usia anak Ibu itu berapa tahun? Usia anak saya itu sudah 3 tahun Bu. Pas lagi lucu-lucunya dia meninggal. Jadi dia itu sakit Bu. Dia buang air besar itu lebih dari 5 kali sehari. Saat itu saya belikan dia obat di apotik. Petugas apotiknya bilang, Bu, kalau tidak ada perubahan segera bawa ke rumah sakit. Tapi saat itu suami saya lagi kerja di luar kota. Saya juga bingung, mau ke rumah sakit nggak ada yang ngantar. Saya juga bingung kalau pergi sendirian. Kayak saya tunggu suami saya pulang. Karena pas hari itu adalah hari kedua suami saya dinas, jadi besoknya kan dia udah pulang. Nah, ternyata pas besok anak saya itu kondisinya sudah panas Bu. Kemudian dia buang air besarnya makin sering, dan dia juga sempat pingsan Bu. Saya masih menunggu suami saya sampai pulang. Setelah suami saya pulang, saya bawa anak saya ke rumah sakit. Dari rumah sakit bilang kalau anak saya itu tidak bisa ditolong. Bu, sabar ya, saya tahu perasaannya Ibu gimana. Tapi kan ini sudah takdir Allah ya, Bu ya. Ibu jangan selalu nyalahin diri sendiri. Kan Ibu sudah memberikan yang terbaik buat anak Ibu. Tapi itu semua salah saya Bu. Andai kan waktu itu saya bawa anak saya ke rumah sakit tanpa menunggu suami saya pulang,
anak saya masih bisa tertolong, Bu. Ibu jangan larut dalam kesedihan ya Bu ya. Pasti Allah itu punya rencana lain, rencana yang lebih baik untuk keluarga Ibu. Sekarang kita doakan saja anak Ibu di sana semoga tenang, ditempatkan di sisinya tempat yang nyaman seperti itu ya Ibu. Ibu harus bangkit lagi ya Bu. Jangan larut dalam kesedihan. Allah itu punya rencana baik untuk keluarga Ibu. Sekarang kita doakan saja ya anak Ibu semoga di sana tenang, ditempatkan yang nyaman di sisinya. Ibu tahu, Bu, bagaimana rasanya, Bu. Itu anak saya satu-satunya. Saya menunggunya sudah cukup lama, Bu. Setelah 6 tahun pernikahan, saya baru dikaruniai anak. Itu pun dia harus pergi meninggalkan saya. Saya merasa jadi tidak becus menjadi ibu. Saya bukan ibu yang baik, Bu. Dokter pun bilang pada saya, usia saya sudah 33 tahun, sulit sekali untuk hamil lagi, Bu. Bagaimana jika saya tidak bisa hamil lagi? Saya sedih. Ibu harus yakin sekarang, harus optimis. Kan dokter kan juga manusia, bisa saja salah. Sekarang kita serahkan kepada Allah, kan segala sesuatu itu ditentukan sama Allah. Gitu ya Bu ya. Tapi saya merasa suami saya sudah tidak peduli dengan saya, Bu. Dia sepertinya tidak sayang lagi dengan saya. Apa yang harus saya lakukan saat ini, Bu? Saya bingung. Jika ibu memilih larut dalam kesedihan, penyesalan, terus ibu merenung terus di dalam kamar, apa manfaatnya ibu? Kan tidak ada ibu. Malah hubungan ibu juga sama suami nanti semakin renggang ibu. Jadi bukan masalah suami tidak sayang ibu, karena ibu itu mengurung terus. Jadi mulai sekarang coba hubungan ibu sama suami diperbaikin. Kalau bisa malah mungkin ibu bisa jalan-jalan sama suami, rekreasi atau apa seperti itu, Bu. Karena kan banyak juga wanita, Bu, di luar sana yang tidak dapat anak juga, yang belum dikaruniai anak. Tapi mereka usaha, tapi mereka berdoa sehingga mereka dikasih anak dan mereka bisa melewatin cobaan itu, Ibu. Baik, Bu Bidan. Saya akan berusaha bangkit dan saya akan berusaha untuk terus melangkah, Bu. Saya akan terus bersemangat. Keputusan yang baik, Bu Riri. Saya doakan semoga Ibu bisa melewatin cobaan ini ya. Coba Ibu, nanti Ibu diskusi dulu sama suaminya. Nanti Ibu periksa lagi di dokter kandungan yang lainnya untuk tes kesehatan reproduksinya ya, Bu ya. Baik, Ibu. Besok saya akan datang ke dokter untuk periksa bersama suami saya. Ibu, kebetulan saya juga punya kontaknya dokter kandungan. Ini sangat rekomendasi, Bu. Saya ambilkan dulu ya, Bu ya. Ini, Bu. Nanti bisa dihubungi, nanti diskusi dulu sama suaminya. Kalau bisa suaminya juga ikut ya, Bu ya. Baik. Terima kasih ya, Ibu ya. Iya, nanti sudah memberikan saya banyak motivasi hari ini. Oke, sama-sama ya, Bu. Nanti kalau Ibu ingin ngobrol-ngobrol lagi, Ibu bisa hubungin saya. Saya insya Allah siap ya, Bu ya. Saya pulang dulu ya, Bu ya, karena udah sore saya mau masak di rumah. Iya, hati-hati ya, Bu ya. Sikap bidan saat merasa tidak ada pemecahan masalah pada klien sebagai berikut. Yang pertama, ekspresikan rasa simpati. Terkadang hal tersebutlah yang diinginkan klien. Yang kedua, berikan saran kepada klien seseorang yang dapat membantunya. Yang ketiga, salah satu langkah yang dapat dilakukan terhadap klien yang mendesak ingin dibantu konselor dalam memecahkan masalahnya adalah dengan mengatakan kepada klien bahwa meskipun konselor tidak dapat mengubah keadaan, tetapi konselor akan selalu menyediakan waktu untuk klien. Datang di puskesmas pemeriksaan IPA untuk screening Nggak berguna banget sebagai ibu. Itu adalah anak semata wayang saya. Ya gimana? Salah nyebut. Salah gimana? Aku lupa. Aku ya. Cut. Ingat atau cut dulu? Nggak usah dikata Oh plus iya. ini. Nah. Keep roll. Saya Mas.
Give roll to and X. Ibu pak. Ulangi. Harap. Anak saya udah 3 tahun mbak. Mas lucu-lucunya. Stop mas. Udah kasih air